Ha, Tangkap roh tulang langit hidup-hidup. Sisanya bunuh di tempat. Jangan sisakan satu pun. roh tulang langit keluarga Zuo adalah denyut nadi warisan Sekte Bela Diri Daxia kami. Pencuri rendahan dari mana berani menyentuhnya? Sudah diambang kematian masih berani bicara besar. Bunuh. Van Er, dalam waktu setengah jam, kesadaranmu akan sepenuhnya tersegel dalam kunci ini. Ingat, jika ingin menjadi pohon besar, jangan berdebat dengan rumput. Jenderal memiliki pedang, tetapi tidak menggunakannya untuk memotong rumput atau lalat. Tidak, Ibu. Aku akan membalas dendam ayah. Van Er kunci ini tidak akan pecah. Waktunya belum tiba. Jalan di depan masih panjang. Pasti akan penuh bahaya. Ibu hanya berharap kamu selamat. Lupakan semua yang terjadi malam ini. Ibu, aku mengingatnya. Aku pasti akan melupakannya. Roh tulang langit. Siapa yang menangkapnya duluan? Hadiah 1000 keping emas. Agak tua memang, tapi aku tidak pilih-pilih. Serahkan roh tulang langit itu. Buat kami senang, dan nyawamu akan selamat. Bajingan tak tahu malu, matilah kau. Ayo pergi, anak itu tidak ada di sini. Bodoh kecil, mau ikut pulang denganku? Daging dan tulang akan cukup. Ha, tikam. Hei, pukul. Ha, berhenti. Besok adalah hari ketika orang Jepang akan menikahi pemimpin aliansi secara paksa. Semua, ayo berjuang lebih keras lagi. Orang Jepang menindas wilayah kita, membantai sesama kita, dan masih berkhayal menjadikan aliansi Daxia kita sebagai boneka. Pemimpin aliansi bahkan tidak tertarik pada kakak tertua kita. Mana mungkin ia menyerahkan diri pada sekelompok iblis jahat ini? Meskipun kita mati, kita tidak bisa membiarkan pemimpin aliansi menikah dengan orang Jepang. Dan kita tidak bisa menyerahkan aliansi Daxia begitu saja. Bukan berarti aku memuji semangat orang Jepang dan merendahkan martabat kita. Hanya saja, ku dengar seni pedang orang Jepang ini tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan 35 aliansi kita di Daxia? Orang Jepang datang dengan sangat garang. Kecuali keturunan roh tulang langit yang klannya dihancurkan 18 tahun yang lalu. Jika tidak, sekarang di dunia persilatan, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Namun, meskipun kemampuan kami di bawah mereka, kami bukanlah pengecut. Bersumpah akan mempertahankan Daxia sampai mati. Bersumpah akan mempertahankan udang besar sampai mati. Mempertahankan udang besar. Berhenti. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi jatuh sendiri. Murid-murid lain bisa bersaksi. Makan udang besar tidak mengajakku. Juga mengambil barang berhargaku. Nanti aku akan bereskan kalian. Bodoh kecil, ikut aku. Cih, apa kurangnya kakak tertua dibandingkan dia? Memang orang bodoh punya keberuntungan bodoh. Bodoh kecil, minum air. Kakak cantik, minum air. Kakak tidak haus. Minumlah. Aku minum. Tidak, tidak.
Kakak, aku kepanasan. Daripada menyerahkan diri pada orang-orang Jepang itu, lebih baik aku menjadi wanitamu. Bodoh kecil, jangan salahkan aku. Bodoh kecil, sebentar lagi tidak akan panas lagi. Si bodoh kecil, semoga kau selalu bodoh seperti ini. Tak usah mengerti. Apa itu dendam negara dan keluarga? Ini energi sejati dalam tubuhku meluap. Apakah karena dia? Lupakan. Semoga kau aman dan makmur. Menikah dengan pria baik. Liuma, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku akan mengirimmu, dan dia pergi sebentar lagi. Nona, lalu bagaimana denganmu? Orang-orang Dongyang itu datang mencarimu, kan? Aturan pertama Aliansi Daxia adalah untuk menegakkan hati rakyat dan menegakkan takdir langit dan bumi. Aku, seorang pejuang Daxia yang terhormat, mana mungkin takut pada perampok dari negara kecil yang rendahan itu? Nona muda kami, sejak kecil, sudah seperti pahlawan wanita yang tak kalah dari pria. Aku tahu semua ambisimu. Tapi saat ini... Jangan katakan apa-apa lagi. Liuma, aku, sebagai pemimpin Aliansi Daxia, memerintahkanmu segera bawa dia pergi dari sini. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, jangan menoleh ke belakang. Baik. Vanerku memang keturunan roh, tulang surgawi. Kelak dia pasti akan menjadi pilar Daxia. Dengan roh tulang surgawi, siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan dihadiahi 1000 tael. Ingatlah, Van tak gentar awan biru, tak tebas, yang tak dikenal, sayangnya ibu tak bisa melihatnya. Ketika engkau meraih kejayaan. Yang tak berkepentingan. Pergi dari sini, pejuang nomor 1 Dongyang telah datang untuk putraku menikahi pemimpin Aliansi Daxia. Wow, ada permen pernikahan. Sakai Yaro. Apa kau menganggap perkataan Yamamoto hanya omong kosong? Yamamoto, manisku. Pemimpin aliansi. Datang tanpa diundang, berani membunuh anak tak bersalah. Apa kau pikir tak ada orang di negaraku, Daxia? Mungkinkah engkau adalah yang legendaris itu pemimpin aliansi gadis bunga? Dasar manis. Beraninya kau mencari seekor anjing untuk menikahi ketua aliansi kami. Kau benar-benar keterlaluan. Ketua aliansi adalah yang terbaik. Di antara generasi muda Daxia kami, telah mencapai ranah ahli bela diri. Hari ini kalian para pengecut pasti mati. Ketua aliansi Sia, silakan naik tandu. Jangan sampai mengacaukan waktu yang baik. Kalian para orang Dongyang, jika hanya menindas saya sendiri, itu masih bisa dimaafkan. Tapi beraninya kalian membunuh bangsaku, menghina sekte saya, mati saja kalian.
Bawa anjing kalian dan segera enyah dari Daxia. Baka, kami datang dengan tulus. Inikah cara Daxia menyambut tamu? Bakayaro. Jika teman datang, ada anggur terbaik. Jika perampok yang datang, maka inilah yang akan menimpa kalian. Hidup ketua aliansi. Orang dong yang enyah dari Daxia. Enyah dari Daxia. Bakayaro. Dengan postur dan paras secantik ketua aliansi Sia, menikahi putraku memang sangat disayangkan. Bagaimana kalau kau menjadi wanitaku saja dulu? Kau bermimpi, baik anjing kecil itu maupun kau. Anjing gemuk ini, segera enyah dari Daxia. Kalau tidak, aku... hahaha. Ketua aliansi Sia, tahukah kau benda apa ini? Apa? Ini adalah tulang jari dari 35 ketua aliansi lainnya. Mereka semua kalah di tanganku. Aku sendiri yang mengambil tulang jari mereka dan menjadikannya kalung ini. Ketua aliansi Sia suka, aku bisa memberikannya padamu sebagai tanda cinta kita. Kau iblis. Jadilah salah satu manik di kalungku ini. Atau lepas semua pakaianmu dan merangkak ke tempat tidurku. Pilih salah satu. Ketua aliansi Sia. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Untuk berurusan dengan bajingan sepertimu, aku, Xia Mingying, tidak akan ragu untuk bertarung. Jika kau begitu ingin bermain, maka aku akan melayanimu. Aku jamin kau akan mengaku kalah dengan sukarela. Aku akan membunuhmu. Konon orang yang bisa membunuhku bermarga Zuo. Sayangnya, rumput di makam keluarga Zuo sudah setinggi berpuluh-puluh meter. Kalau tidak, aku pasti akan mengunjunginya. Sekarang aku umumkan. Dunia persilatan Daxia kalian sudah tamat. Ketua aliansi! Ketua aliansi! Sentuhan tangan wanita Daxia sangat nyaman. Pasti akan sangat menarik. Itu dia. Kenapa dia belum pergi? Orang bodoh sepertimu, mau apa lagi? Ini tidak seru. Cepat ikut Bibi Liu ke pasar untuk makan udang besar. Mengying, kenapa kamu jatuh? Sini, aku bantu kamu berdiri. Kamu memanggilku Mengying? Cepat usir dia. Suruh dia pergi jauh-jauh. Baik. Dasar bodoh. Mencari masalah tidak tahu tempat. Cepat pergi. Pemimpin aliansi menyuruhmu pergi. Tidak dengar ya? Pergi. Senjata. Bagus. Tombak roh pahlawan pemimpin aliansi sudah keluar. Pasti akan berdarah. Orang-orang ini pasti mati. Pemimpin aliansi tidak menunjukkan kekuatannya. Kalian para binatang benar-benar menganggapnya seperti kucing sakit, ya? Tidak bagus. Mengying bukan tandingannya. Dasar pengkhianat. Kenapa kamu kembali lagi? Pemimpin aliansi memperlakukanmu dengan baik selama ini. Tidak bisakah kamu mendoakan yang baik untuknya? Dasar bodoh. Kalau bukan karena pemimpin aliansi, kamu mungkin sekarang masih berebut makanan dengan anjing di jalanan. Sudahlah. Pedang itu tanpa mata. Nanti dia mati tanpa tahu bagaimana. Kekuatan ini seperti menggelitik saja. Kalau kau menggaruku di tempat tidur, pasti akan sangat menyenangkan. Hahaha. Bajingan tak tahu malu yang banyak bicara sampah. Hari ini aku akan menggunakan tombak roh pahlawan ini untuk mengirimmu ke neraka. Matilah kau. Pemimpin aliansi. Jadilah wanitaku, maka aku tidak akan mengambil tulang jarimu.
Bagaimanapun wanita secantik dirimu, sejak aku memulai penaklukanku di Sia Agung ini pertama kalinya aku bertemu. Hahaha. Bunuh saja jika ingin membunuh. Dasar iblis pembunuh. Kurasa kalian salah paham. 35 pemimpin aliansi lainnya memintaku untuk membunuh mereka. Bunuh saja jika ingin membunuh. Jangan banyak omong kosong. Harum, wanita secantik ini belum pernah aku rasakan. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Hewan buas Dongyang, akan kuhabisi kau. Jenderal yang memiliki pedang tidak memotong rumput dan lalat. Sebutkan nama anjingmu. Akan kubiarkan kau mati dengan tenang. Ada apa ini? Mungkinkah dia benar-benar tidak bodoh lagi? Kamu ini, nak bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Lepaskan aku. Liu Ma, aku harus menyelamatkannya. Nona muda bilang, kalau Nau ke sana, kau akan mati. Dia menyuruh kita segera pergi. Ayo cepat pergi. Siapa lagi? Kau? Atau kau? Orang bodoh ini benar-benar berani maju. Dasar bodoh. Anak bodoh siapa ini? Selalu seberani ini ya? Karena tidak ada yang mendidikmu. Biar aku saja yang mendidikmu. Atas nama orang tuamu. Jika mereka tahu aku telah menyerahkan diriku padamu, mereka pasti akan membunuhmu. Lari. Kau wanitaku. Jika bukan aku yang melindungimu, siapa lagi yang bisa kau harapkan? Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Aku harus menyelamatkannya. Lihatlah dirimu yang mengerikan ini. Dan pemimpin aliansi kita. Apa bedanya dengan saat aku memungutmu dulu? Anggap saja dirimu seekor anjing, ya? Sekarang pemimpin aliansi tidak mau memeliharamu lagi. Kamu harus pergi. Apa kamu mengerti? Pemimpin aliansi Sia. Pakaianmu sedikit kotor. Aku ingin menggantinya untukmu. Aku jamin kamu akan suka. Pakaian Sakura. Beraninya kau menyuruh nona kami memakai pakaian Sakura. Tidak masuk akal. Jika memakai pakaian Sakura, bukankah itu berarti menjadi wanita Dongyang? Anjing Dongyang ini sungguh keterlaluan. Lihatlah wajah ini dan tubuh ini. Jika memakai pakaian Sakura kami, itu akan lebih mempesona. Dasar tak tahu malu. Wanita Dacia memang berapi-api. Sebaliknya, wanita Dongyang kami lebih penurut. Aku tidak akan memakainya sampai mati. Itu bukan terserah padamu. Sekarang kamu hanya perlu memberitahuku. Aku yang membantumu melepasnya. Atau kamu melepasnya sendiri. Pemimpin aliansi Sia. Setelah jatuh ke tanganku hidup atau matimu. Bukan di tanganmu. Apalagi yang kalian tunggu? Pemimpin aliansi Sia, bagaimana kalau kita bermain? Apa sebenarnya maumu? Aturan mainnya sederhana. Asal kau mau memakai pakaian Sakura ini, mereka bisa hidup. Jika tidak, bagus. Akhirnya ada yang pintar. Tuan, jangan bunuh aku. Ketua, pakailah saja pakaian Sakura itu. Itu hanya sehelai baju. Kita sudah belasan tahun bersama tega ke Anda. Membiarkan kami mati di depan Anda. Pemimpin aliansi Sia, muridmu ini sepertinya sangat kecewa padamu. Baik, aku akan memakainya. Ketua, jangan pakai. Kita sudah berjanji untuk bersama membela Daxia sampai mati. Kau bahkan lebih buruk dari si bodoh itu. Benar-benar memalukan. Saudara-saudara, biar kepalamu putus. Bekas luka sebesar mangkuk. 18 tahun kemudian, kita tetaplah sekelompok pria gagah berani. Jangan. Pemimpin aliansi, sejak zaman dahulu, siapa yang bisa menghindari kematian? Nyawa kita dibandingkan dengan harga diri Daxia. Kita mati dengan terhormat. Kami bersumpah akan membela harga diri Daxia sampai mati. Dasar bodoh kalian. Mati
Bagaimana bisa menikmati kemewahan dan kekayaan? Bagaimana bisa tidur dengan wanita? Apa yang kukatakan ini masuk akal? Betul. Berlututlah. Aku tidak suka kau lebih tinggi dariku. Tuan, orang-orang ini bahkan tidak mengerti filosofi hidup yang begitu sederhana. Aku, si nenek tua ini, benar-benar buta. Bertahun-tahun ini, aku tidak menyadari bahwa kau, Wuchi, ternyata adalah pengkhianat pengecut yang menjual negara demi kehormatan. Tuan, dia adalah orang terdekat pemimpin aliansi. Cepat bunuh dia. Tuan, dia adalah pengasuh pemimpin aliansi keduanya. Seperti ibu dan anak. Selama dia di tangan kita, pemimpin aliansi pasti akan menurut. Sia-sia aku mengajarimu strategi militer, menganggapmu sebagai saudara kandungku. Mereka menghormatimu sebagai kakak senior. Tak kusangka kau begitu keji dan hina. Lepaskan dia. Kesabaranku ada batasnya. Aku bertanya sekali lagi, kau akan memakainya atau tidak? Aku? Rasakan penderitaannya. Pikirkan penderitaannya. Nona muda, di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi pengasuhmu. Wanita rendahan, ingin mati? Tidak semudah itu. Bagus sekali. Aku akan menghitung sampai 3 hitungan, 1 tebasan, sampai kau bersedia memakainya. Aku ingin tahu, apakah mulutmu yang keras kepala atau nyawanya yang kuat? Jangan. Aku akan memakainya. Ada pepatah kuno di Sia Agung. Orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Kurasa pemimpin aliansi Sia, seperti kami, samurai Tuyu, berhati baja. Biarkan Ibu Liu pergi. Biarkan yang lain pergi. Mereka semua tidak bersalah. Lepaskan mereka. Bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada bagaimana kau bertindak selanjutnya. Pemimpin aliansi. Jangan biarkan pakaian anjing tuyu itu mengotori tanganmu. Lebih baik mati sebagai jiwa Sia Agung daripada memakai pakaian Sakura. Ini namanya pria sejati. Bisa membungkuk dan meluruskan. Kalian tidak mengerti sama sekali. Tidak bisa? Hidupku murah seperti rumput liar. Aku tidak layak untuk ditangisi. Jangan pernah karena aku. Kau melepaskan anjing-anjing tuyu ini? Jangan terburu-buru. Satu keluarga harus selalu bersama. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan suamimu. Nona besar, prajurit Sia Agung kita suatu hari nanti pasti akan menginjakan kaki di tanah tuyu untuk membalaskan dendam kita. Ibu Liu. Ayo, gantikan pakaian. Pemimpin aliansi Sia. Sabar. Meng Ying, aku datang menyelamatkanmu. Aku tidak butuh. Pergi sana. Pergi yang jauh. Dasar bodoh. Cepat lari menyelamatkan diri. Aku sudah kehilangan Bibi Liu. Aku tidak bisa melihatmu celaka lagi. Baga, pakaian Sakura ini lebih berharga dari nyawamu karena kau sudah merusaknya. Itu berarti kau sudah siap menerima kematianmu. Berani-beraninya kau mengganggu Meng Ying. Itu berarti kau sudah siap menerima kematianmu. Si bodoh ini hanya meniru omongan. Dunia persilatan Daxia. Penuh dengan pengecut dan pecundang. Sampai-sampai orang bodoh melompat keluar dan mempermalukan diri. Jadi, terimalah kekuasaan Dongyang.
Baga, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Tuan Yamamoto, selesaikan dia. Aku pemimpin aliansi Daxia. Tidak butuh orang bodoh sepertimu untuk menyelamatkanku. Kau tidak mengerti apa yang kubilang. Pergi sana. Dulu aku tidak berguna. Tidak mampu melindungi orang penting. Sekarang, Aku tidak akan pergi kemana-mana. Bagayaro. Akan kubunuh kau. Sudah tahu akan mati di penggal. Masih berani menyerang. Anak bodoh ini. Lebih jantan daripada beberapa orang. Prajurit Dongyang, jaya selalu. Jangan lagi lakukan perlawanan sia-sia. Kau bodoh. Bahkan tidak tahu cara menulis kata mati. Anjing pengecut. Pengkhianat anjing. Mati kau. Mati. 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 Sayang sekali, keturunan tulang langit sudah mati. Jika tidak, aku pasti akan bertukar ilmu. Sudahlah, gadis bunga dibawa pergi orang lain. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. dasar bocah bodoh. Kakak, aku punya nama. Kau benar-benar tidak bodoh lagi. Kamu, kemari. Melawan bocah ingusan sepertimu hanya akan mempermalukan semangat Bushiku. Baiklah, akan kuberi kau satu kesempatan lagi. Itu katamu sendiri. Bocah ingusan sepertimu tidak punya kehormatan. Aku akan mengulitimu, mematahkan tulangmu dan membuat sate. Kalau begitu, aku akan memenuhi wasiatmu. Mengantarmu ke alam baka. Bakayaru. Meng Ying. Jika tebakanku tidak salah, dia adalah wanita yang kau sukai. Aku akan di hadapanmu, membuka pakaiannya. Lalu, kau lepaskan dia. Hati-hati, dia licik. Meng Ying, kau bodoh sekali. Sebenarnya, aku bukan bodoh kecil. Namaku Zuo. Bu. Van. Bufan. pemimpin Xia. Dia begitu putih, aku bahkan belum sempat tidur dengannya. Dia sudah meninggal. Sangat disayangkan. Tunggu kamu, bilang namamu siapa? Kau sama sekali tidak tahu. Apa artinya dia bagiku, dan kau tidak akan pernah tahu. Sejak kalian menginjakkan kaki di tanah Daxia, nasib kalian telah ditentukan gerombolan pengkhianat dari Tiongkok Timur. Tidak akan pernah hidup kembali. Membunuh anjing, pengkhianat, dan melindungi negeri. Aku datang untuk menguasai kalian, para berandalan Daxia ini, karena sudah datang. Aku tidak berniat pergi. Bagus sekali. Kau menghina jiwa bela diri Daxiaku. Membunuh bangsaku, kejahatanmu pantas mati. Tak dapat diterima hukum langit. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk mereka. Jika kunci ini tidak pecah, waktunya belum tiba. Jika kunci ini tidak pecah, waktunya belum tepat. Negara hancur. Keluarga berantakan, bangsaku mati tragis. Orang yang kucintai pun tak bisa kulindungi. Terimalah kematianmu. Ayah. Ibu. Berapa lama lagi anakmu harus menahan ini? Dua. Doinara-kun, kamu baik-baik saja. Pergi. Aku belum mati. Hari ini aku harus membunuhnya. Kalian semua, masuklah. Hari ini aku akan menggunakan nyawa kalian, orang Jepang, sebagai kurban darah bagi arwah-arwah Daxia. Kalian semua
Serang bersama. Aku akan lawan 10. Tadi ku dengar ada keanehan di langit. Anak bodoh ini melambaikan tangan. Lalu orang Jepang itu langsung tersungkur. Mungkinkah? Hanya kebetulan terkena sambaran petir di siang bolong saja. Dia bilang mau lawan 10? Sungguh bodoh sekali. Yamamoto-kun, anjing kesayanganku. Sudah tidak sabar ingin makan cincang dia untukku. Serang. Aduh, Ya, Bagus. Habisi semua orang Jepang ini. Akan kubuat kau jadi daging giling. jurusmu sudah habis. Sekarang giliranku. Siapa sebenarnya kau ini? Kau tidak pantas tahu. Kau hanya perlu tahu. Hari ini adalah hari kematianmu. Oh, tadi sangka kau mengikutiku bertarung di Daxia. Tapi aku menjadi Kaisha Kuninmu. Selamat jalan. Yamamoto-kun adalah prajurit rendahan. Kau membunuhnya. Aku tidak terkejut, tapi kau menantangku. Pada akhirnya, kau harus punya senjata, kan? Sapu? Tombak pahlawan pemimpin aliansi bisa dia potong. Dia malah pakai sapu. Tadi sempat ada peluang. Sekarang habis sudah. Menantangku dengan sapu? Kau serius? Ini bukan sapu biasa. Ini khusus digunakan untuk membersihkan. Kalian sampah-sampah toyo ini. Ya. Kau pikir, dengan membawa sapu rusak, kau jadi biksu penyapu? Aduh. Sekarang, saatnya kita bereskan semua. Kita akan bereskan urusan kita. Pukulan ini menghajarmu karena menyerbu Daxia kami. Merampas kota-kota kami, membunuh rakyat kami, menyebabkan penderitaan. Pukulan ini Menghajarmu karena keangkuhan dan kebodohanmu. Menghina guru dan leluhur kami. Roh bela diri Daxia akan abadi selamanya. Daxia ada terlebih dahulu. Baru setelahnya kau, Toyo. Paham? Pukulan ini menghajarmu karena buta mata. Menghina kekasihku. Membunuh saudaraku seperguruan. Membuat garis keturunan perguruanku terputus. Bagus. Bunuh orang Toyo ini. Balaskan dendam saudara-saudara seperguruan. Bunuh dia. Langit memiliki mata dan jalan keadilan. Dosa-dosamu melangit. Toyo manis, kau tak punya hati nurani. Jika surga tak menjemput, aku yang akan menjemputmu. Siapa yang akan menang masih belum diketahui. Kalian terlalu cepat bersukacita. Mungkinkah ini adalah pedang iblis Toyo yang legendaris? Pusaka yang menghancurkan 35 aliansi Daxia kami. Pusaka apa? Itu jelas pedang iblis jahat. Konon, siapapun yang ditunjuk oleh pedang iblis Toyo tidak ada yang selamat. Betul. Ini adalah pedang iblis yang ditempa dengan menghisap jiwa dan roh. Buffan. Hati-hati. Pedang ini telah menyertaiku dalam banyak pertempuran selama bertahun-tahun dan telah menghisap ribuan arwah Waxia. Aura jahatnya di antara pedang iblis Toyo tak tertandingi. Karena itu iblis pembunuh harus dipotong menjadi ribuan keping. Aku tidak peduli pedang apa itu. Terimalah kematian. Buffan. Pedang iblis ini mengumpulkan ribuan kebencian. Bukan tongkat kayu milikmu bisa menghadapinya. Pemimpin aliansi benar. Lebih baik kita berdamai dulu dengan orang Toyo. Setelah kita pulih dari luka-luka,
baru kita balas dendam atas hutang darah. Murid Daxia kami, saat hidup adalah pahlawan, saat mati adalah hantu gagah berani. Jika hari ini aku tidak membunuh bajingan ini, dengan wajah apa aku akan menghibur arwah saudara seperguruan yang telah gugur? Tenang saja, meskipun kau berlutut memohon padaku, aku akan tetap menghisap kalian satu persatu sampai kering. Bufan, Sepertinya kau hanyalah seorang pengecut yang sok kuat. Coba tunjukkan kebolehanmu. Bufan, kau punya kekuatan supernatural, tapi tak tahu cara menggunakannya. Hati-hati ya. Pemimpin aliansi Sia, dia adalah pujaan hatimu. Hari ini, aku akan di hadapanmu, menguliti dia hidup-hidup, lalu mencarimu. Kau cari mati. Ark. Jangan, cepat lepaskan dia. Bufan. Sekarang, berlututlah dan bersujud 3 kali padaku. Panggil aku Kakek Toyo. Mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kakek Daxiamu tidak bisa membesarkan imut. Toyo sepertimu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana ini? Kali ini kita benar-benar tamat. Dasar kau. Cukup tahan pukul juga ya. Aku akan menghisap habis jiwamu. Saat itu, seluruh Daxia tidak akan ada yang bisa melawanku. Bahkan jika si Zuo itu terlahir kembali untuk bertarung, aku juga akan membunuhnya. Semudah meremukkan semut. Bufan, apa kau masih ingat teknik tongkat pembasmi anjing yang kuajarkan padamu? Ini tulungku. Nona? Kau pria sejati. Bahkan anjing pun tidak bisa kau kalahkan. Takut seperti ini sungguh memalukan. Bodoh kecil, kemari. Akan kuajarkan teknik tongkat pembasmi anjing. Tusuk anjing gila. Serang tubuh anjing jahat. Hancurkan sarang anjing. Pancing cakar anjing. Nanti jika bertemu anjing gila atau anjing jahat lagi, pukul saja seperti ini. Membunuhnya semudah meremukkan semut. Bufan, lanjut. Bodoh. Kau yang pertama bisa menahan pedang iblisku, orang Daxia, dan juga yang terakhir. Aku tidak akan membiarkanmu hidup-hidup. Anjing gila menyerang balik. Pukul pantat anjing itu. Bagus. Pukul mukanya. Pukul cakarnya. Kejar anjing ke gang sempit. Anjing gila menggigit tenggorokan. Pukul anjing kudisan. sikat tubuh anjing itu. Hancurkan sarang anjing. Pancing cakar anjing.
Tak ada anjing di dunia ini. Hentikan. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Saya menyerah. Mohon ampun. Kau pantas? Arwah-arwah tak bersalah dari Daxia yang kau bantai. Saat mereka memohon ampun padamu, apa kau mengampuni mereka? Aku tidak sedang mengajarimu untuk jadi manusia lagi, tapi untuk mencabut nyawamu. Ampuni orang lain selagi bisa. Dia sudah menyerah. Kenapa kau harus memaksanya sampai mati? Sato-kun, tolong aku. Bufan, aura orang ini sangat aneh. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Mengying? Wanita yang tidak bisa kudapatkan, tidak ada yang boleh mendapatkannya. Kalian semua mati saja. Sato-kun, cepat bawa aku mengobati luka aku. Aku tidak bisa tanpa telur itu. Mau pergi? Hari ini, kalian semua harus mati di sini. Cepat. Cepat bawa aku dari sini. Berisik. Aku datang ke sini atas perintah seseorang. Yang pertama adalah menyelamatkannya. Dan yang kedua, membunuhmu. Membunuhku? Tergantung apakah kau punya kemampuan itu. Semua orang yang pernah merasakan kemampuanku sudah mati. Kau juga tidak akan menjadi pengecualian. Gu cacing. Ilmu hitam timur yang sangat keji. Lebih tepatnya, ini disebut ilmu pengendalian mayat timur. Cukup tahu juga ya. Karena kau sudah tahu ilmu ini, maka patuhlah dan mati. Serang, makan hidup-hidup mereka. Bukan Fa. Hati-hati. Jangan sampai terluka oleh mereka. Kalau tidak, kau akan menjadi bukan manusia, bukan hantu. Jangan sakiti mereka. Aturan dunia persilatan. Yang sudah meninggal harus dihormati. Kau ini binatang. Bahkan mayat pun tidak kau biarkan. Sungguh tidak manusiawi. Kau lebih hina dari anjing penjajah. Orang-orang Daxia ini, ketika hidup, mereka adalah sampah. Setelah mati, mereka bisa kugunakan. Itu adalah berkah bagi mereka. Aku akan membunuhmu. Bufan, hati-hati. Bufan, kalau terus begini, mereka semua akan dikendalikan. Kita harus cepat mencari cara. Mengying, ikat mereka dulu saja. Ide bagus. Baiklah, lakukan seperti yang kau bilang. Mei. Adik seperguruan, bagaimana keadaanmu? Kakak seperguruan. Aku sakit. Adik seperguruan, bertahanlah. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Kakak seperguruan, Kumohon bunuh aku. Bunuh aku. aku tidak akan pernah menyakitimu, meskipun mati. Bunuh aku. Aku tidak akan pernah menyakitimu, bahkan sampai mati. Bufan, aku sangat tidak berguna. Aku mengecewakan saudara-saudaraku yang sudah tiada. Mengying, salahkan saja orang-orang Jepang itu. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat orang-orang Jepang itu membayar hutang darah mereka. Tapi aku sangat menderita.
Aku sangat kesakitan. Aku tidak ingin melihat mereka menderita seperti ini juga. Kunci ini telah menyegelku selama bertahun-tahun. Kurasa itu juga bisa menyegel rasa sakit. Aku harus mencobanya. Dendam negara dan keluarga? Aku akan menuntut balas dari orang-orang Jepang itu. Mulai sekarang, selama-lamanya, aku akan menghabiskan hidupku bersamamu. Meng Ying, kau menemukanku di jalanan dan melindungiku selama 18 tahun. Hari ini, aku Zuo Bufan bersumpah di sini. Aku akan melindungimu seumur hidup. Bodohnya, lihatlah orang lain yang menjemput pengantin baru mereka. Istriku. Istriku istri itu artinya bisa tidur bersama, lalu punya anak. Kau adalah istriku. Punya anak. Dasar anak bodoh. Kau tahu bagaimana cara punya anak. Janji masa lalu akan kuingat di dalam hati. Meng Ying, maukah kau jadi istriku? Mulai sekarang, kau lindungi aliansi Daxia, dan aku akan melindungimu. Dasar anak bodoh. Bufan, mulai sekarang, aku, Xia Mengying, adalah wanitamu. Meng Ying, percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Kau pikir dengan begitu, kau bisa menghancurkan ilmu santetku. Terlalu bodoh dan terlalu polos. Meng Ying, kenapa? Bagaimana? Hadiah besar yang kuberi padamu ini. Kamu puas? Kau ini licik tapi menggemaskan. Akan kubunuh kau. Melawanmu tak perlu aku turun tangan. Bunuh dia. Tusuk jantungnya. Aku paling suka drama saling cinta tapi saling bunuh. Jangan buang waktu. Bunuh dia. Meng Ying, bukan aku tak rela mati. Tapi kita baru saja saling mengungkapkan isi hati. Saling berjanji sehidup semati. Jika harus mati begitu saja, aku tak rela. Tusuk. Bunuh dia. Maka kamu akan bebas. Meng Ying! Meng Ying! Buka matamu dan lihat. Lihatlah aku. Aku Bufan. Meng Ying. Si bodoh. Apa saja yang telah kulakukan padamu? Maafkan aku. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi istrimu lagi. Meng Ying! Meng Ying, kamu ini kenapa? Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku minta maaf padamu. Cih, wanita bodoh. Karena kamu tidak tega, biar ku bantu sedikit. Meng Ying, Meng Ying. Senior, Anda ini... Jika ingin menyelamatkan nonamu. Dengarkan aku. Pura-pura misterius. Wanita ini memiliki gu induk. Selain aku, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Paksa keluar seranggagunya, maka sihir jahat ini akan hancur. Jika gu induk mati, semua gu akan musnah. Nenek tua bangka,
Berani-beraninya kau merusak rencanaku. Siapa kau sebenarnya? Kau bahkan bisa memecahkan Gu Timurku. Baiklah. Siapapun kau, hari ini kalian semua akan kubinasakan di sini. Dasar sampah timur. Akan kubuat kau hancur berkeping-keping. Ilmu bela diri keluarga Zuo. Dia dan tragedi pembantaian keluargaku Zuo kala itu pasti ada hubungannya. Anak ini, Bagaimana energi sejatinya bisa terasa begitu akrab? Bu Fan, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Doi Hara sudah kalah. Aku akan menahan Sato Zui. Kalian pergilah lebih dulu. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bodoh selama 18 tahun. Kau melindungiku selama 18 tahun. Kebaikan ini begitu besar. Setinggi gunung, seluas lautan. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungimu dan memastikan kau pergi dengan selamat. Lagi pula, hanya dengan begitu, aku bisa bertarung tanpa beban dan bertempur sampai mati dengan penjahat ini. Bu Fan, Tidak perlu begitu berat hati. Hari ini, aku akan memenuhi keinginan kalian. Mengirim kalian berdua ke jalan, menjadi sepasang kekasih yang tewas bersama. hahaha. Bu Fan, secara perasaan, hari ini kita telah berjanji akan menikah. Aku pasti tidak akan pergi sendiri. Secara logika, aku adalah ketua aliansi Daxia. Dan dengan orang ini, ada dendam nasional yang sedalam lautan untuk dibalaskan. Aku pasti akan melukainya. Mengying, bahkan jika aku masih memiliki satu napas tersisa, dia tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu pun. Kita akan hidup dan mati bersama. Mengying, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hahaha, tidak heran Doi Hara Kun terus terbayang-bayang dirimu. Kau memang benar-benar cantik jelita, sampai membuatku terpesona saat melihatmu. Kau tak tahu malu. Mengying, pemimpin Liga Xia memang cantik, tapi kurang penurut. Bagaimana kalau kubuat menjadi boneka? Dari sekarang, tubuh indahmu akan terhampar untuk kumanfaatkan setiap malam. Singkirkan tangan kotormu itu. Setelah aku melumpuhkan bocah bau ini dan menghancurkan Liga Xia, jangan bicara tentang dirimu saja. Semua wanita cantik di seluruh Liga Xia akan menjadi mainanku. Kau hanya bermimpi. Manisnya. Kau cari mati. Bu Fan, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Dia terkena cakar pelebur tulangku. Racunnya telah masuk ke tubuhnya. Dia tidak akan bertahan hari ini. Tidak mungkin. Dibutuhkan waktu agar racunnya bekerja dan membunuhnya. Tapi aku juga bisa berbelas kasihan sekarang untuk mengantarnya pergi. Jangan. Jika kau rela menanggalkan pakaianmu dan membiarkanku melihatnya terlebih dahulu, aku bisa mempertimbangkannya. Kau. Sepertinya, dia hanyalah orang asing bagimu. Kau tidak peduli dengan hidup dan matinya. Mengying, jangan lakukan itu. Mengying. Bu Fan, aku mohon padamu. Aku rela melakukan apapun yang kau minta. Asalkan kau mau menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Apa perkataanku barusan belum cukup jelas? Yang kumaksud adalah melepas pakaian, bukan bersujud, karena kau sangat suka bersujud. Kalau begitu, sujudlah 100 kali. Pemimpin aliansi Xia Agung, menjilat seperti ini, apa bedanya dengan seekor anjing? Apa yang kau minta sudah kulakukan. Sekarang kau harus menyelamatkannya, kan? Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Sekarang, aku sudah selesai mempertimbangkan. Untuk membasmi, akar-akarnya pun harus dicabut. Kau... Bu Fan, ini salahku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu.
Meng Ying, akulah yang tidak melindungimu dengan baik. Kau takut mati? Tidak. Mempertahankan negara dari musuh yang kuat, mati pun tak mengapa. Lagi pula, bisa mati bersamamu. Hidup ini sudah sempurna. Baiklah. Hari ini kita berdua bertarung sampai mati dan kalah. Mari menuju dunia bawah bersama. Di kehidupan selanjutnya, mari kita menjadi suami istri lagi. Roh bela diri Syah Agung kita, arwah pahlawan akan abadi. Semangat besar akan selamanya ada. Banyak omong. Menyebalkan sekali. Sekarang juga aku akan menghabisi kalian. Menarik juga. Bisa menyelamatkan orang dari tanganku. Pemimpin aliansi Xia, Anda sudah bangun? Nenek Bisu. Iya. Bu Fan, bagaimana keadaannya? Nyawanya sementara tidak terancam. Tapi Satorui dan orang timur itu terus mengejar. Sepertinya tidak mungkin untuk merawatnya pelan-pelan. Lalu bagaimana? Nenek Bisu, Anda pasti punya caranya kan? Cara memang ada satu. Tapi pemimpin aliansi Xia, apakah Anda mau? Mau. Asalkan bisa menyelamatkannya, aku rela melakukan apapun. Jangan bergerak. Ini adalah ramuan herbal yang disiapkan khusus oleh Mak Tua Bisu untuk kita. Ditambah teknik penyembuhan jiwa, bisa mempercepat pemulihan kita. Kali ini kita banyak berutang pada Mak Tua Bisu. Kalau tidak... Meng Ying, kau telah menyelamatkan nyawaku lagi. Karena kita sudah berjanji sehidup semati, maka kita senasib sepenanggungan. Jika kau masih bicara seperti itu, kau akan membuat kita berjarak. Lagi pula, berapa kali kau sudah menyelamatkan hidupku? Mendapatkan istri sepertimu, apalagi yang bisa kuharapkan? Meng Ying, bagaimana kalau kita mengikat janji pernikahan sekarang? Suamiku, kau saja yang mengaturnya. Aku akan menurutimu. Aku, Zuo Bufan, bersumpah demi langit berjanji dengan Xia Meng Ying menggandeng tangan seumur hidup. Apapun badai yang menerpa, takkan pernah berpisah. Jika melanggar sumpah ini, terjun ke neraka Avicii selamanya. Aku, Xia Meng Ying, bersumpah demi langit, berjanji dengan Zuo Bufan untuk berbagi suka dan duka, latihan ganda kegembiraan bersatu, bersama mencapai jalan agung. Meng Ying, apa kau benar-benar siap untuk menyerahkan segalanya kepadaku? Musuh telah muncul. Pedang yang tersimpan 18 tahun ini. Sudah saatnya menumpahkan darah. Apa itu? Mungkinkah itu yang diceritakan dalam legenda Daxia? Cahaya roh tulang langit? Tidak, bukan. Pasti Amaterasu Mikami yang menampakkan diri. Memberkati kita untuk menaklukkan Daxia. Pantas saja barusan saat bertarung dengannya, aku merasakan aura keturunan roh tulang langit. Ternyata memang dia. Harta apa itu? Aku akan segera menyuruh orang untuk merebutnya. Jika aku tidak salah duga, itu adalah tanda munculnya keturunan roh tulang langit yang legendaris. Tidak heran selama ini, kita selalu tidak dapat menemukannya. Ternyata, ada seseorang yang sengaja menyegel kekuatan rohnya. Keturunan roh tulang langit? Mungkinkah itu sisa-sisa dari pembantaian keluarga Zuo 18 tahun yang lalu? Keturunan roh tulang langit di Daxia hanya muncul 100 tahun sekali. Nasib negara pun bisa berubah karenanya. Tanda-tanda kemunculannya telah banyak dicatat. Tentu saja tidak mungkin salah. Bagus sekali. Benar-benar mencari kemana-mana tidak ketemu. Tiba-tiba muncul begitu saja. Orang.
Di mana babi Daxia itu? Tuan. Ada perintah apa? Sekarang, kau bawa satu pasukan. Pergi ke tempat cahaya emas itu dan tangkap keturunan roh tulang langit itu untukku. Aku akan mencabut tulang rohaninya sendiri dan mempersembahkannya kepada kakakku. Dengan tulang roh keturunan roh tulang langit, kakak pasti akan lebih maju. Saat itu, jangankan menyapu bersih Daxia, bahkan menaklukkan dunia pun akan semudah membalikkan telapak tangan. Tuan, keturunan roh tulang langit itu punya kungfu hebat. Mana mungkin kami bisa menangkapnya? Apalagi? Ahli bela diri yang menyelamatkannya waktu itu, dia juga ada di sana. Baka. Apa gunanya kau? Pergi. Tuan Sato, sepertinya Anda harus turun tangan sendiri. Tidak masalah, aku masih punya kartu as. Dia tidak hanya menguasai jurus keluarga Zuo, tapi juga sangat memahami gerakan Zuo Bufan. Dengan dia, mengalahkan Zuo Bufan akan sangat mudah. Ini peluit anjing kan? Untuk memanggil anjing. Bukankah itu memang untuk anjing? Untuk menghadapi tulang roh surgawi, kau menggunakan benda seperti ini yang tidak jelas wujudnya untuk membodohiku. Terburu-buru sekali. Coba kau lihat baik-baik. Siapa dia? Ini adalah Zuo Qingyun, kepala keluarga Zuo 18 tahun yang lalu. Dia adik keduaku ini. Dulu adalah harapan terbesar. Keluarga Zuo. Bakatnya hanya kalah dari tulang roh surgawi. Bagaimanapun, kami adalah saudara. Aku tidak ingin melihat. Kemampuannya yang luar biasa itu sia-sia. Makanya, aku menjadikannya boneka. Untuk aku kendalikan. Qingyun, tunjukkan keahlianmu. Aura yang sangat kuat. Kau menempatkan musuhmu di sisimu. Itu seperti memelihara harimau untuk membahayakan diri sendiri. Tidakkah kau takut dia akan menyerang balik? Dia sudah kuberi makan cacinggu selama 18 tahun. Sekarang dia patuh seperti anjing. Aku menyuruhnya ke timur. Dia tidak berani ke barat. Berlutut. Lempar dirimu. Baiklah, sekarang merangkaklah ke sisi Tuan Doi Hara. Meniru gonggongan anjing. Guk! Guk! Yoshi! Anjing yang baik. Anjing yang sangat baik. Ternyata orang Daxia memang pandai bermain-main ya. Ini hanya trik murahan. Tidak seberapa. Aku berencana mengirimnya untuk menyingkirkan Zuo Bufan. Nanti ayah dan anak itu akan saling membunuh. Pasti akan jadi tontonan yang bagus. Padahal segelnya sudah terbuka. Racun dalam tubuh pun sudah bersih. Tapi mengapa energi sejati ini begitu kacau? Sama sekali tidak bisa dialirkan. Bufan, kau baik-baik saja. Sesepuh. Terima kasih, Sesepuh Bisu, telah menolongku. Terima kasih, Sesepuh. Pembuluh darah jantungmu telah tersegel bertahun-tahun. Untuk membukanya kembali, bukan hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mohon Sesepuh memberikan petunjuk. Yuming Suan Tianqi, Sendeng Zawuji. Menghisap esensi bintang. Mengumpulkan saripati bulan dan matahari. Lautan Qi bergelombang seperti awan. Istana roh memancarkan mata air spiritual. Pikiran mengembara di alam kehampaan tubuh menjelma naga dan feniks. Yin dan yang berpadu selaras 5 elemen silih berganti terungkap. Gerbang misterius pun terbuka. Bebas melanglang buana. Pil emas 9 revolusi tercipta kekuatan suci pun sempurna. Mak Bisu, tetua, kenapa dia terlihat sangat kesakitan? Jangan-jangan ada masalah? Bila langit ingin menganugerahkan tanggung jawab besar kepada seseorang, pasti akan menguji jiwanya. Menguras tenaganya. Bahkan seorang jenius
pun harus berusaha. Melampauinya adalah jalan mulus. Kau bukan Mak Bisu. Siapa kau sebenarnya? Kau bukan Nenek Bisu. Siapa kau sebenarnya? Bisakah kau memberitahuku identitas aslimu? Daripada peduli asalku, lebih baik pikirkan posisimu. Sekarang kau, keturunan tulang langit. Identitasmu sudah terbongkar. Tahukah kau, berapa banyak orang mengincarmu? Mohon bimbingannya, senior. Jika ingin jadi pohon besar, jangan bertarung dengan ilalang. Jenderal punya pedang, tapi tak menebas lalat. Meskipun musuh ada ribuan, penggal kepala jenderal mereka, maka perang pun berakhir. Namun, tulang langit hanya memberimu kekuatan. Penggunaan yang tepat akan membawa hasil. Untuk saat ini, kau harus segera menerobos. Mencapai ranah Mahaguru barulah kau bisa melindungi dirimu. Dan juga menjaga orang-orang di sekitarmu tetap aman. Ibu. Apa yang harus terjadi, telah terjadi. Hanya saja ini lebih cepat dari dugaanku. Kau hanya perlu fokus berkultivasi. Aku akan menjagamu. Cepatlah mencapai ranah Mahaguru. Ingat, selama berkultivasi, kau harus fokus dan tenang. Jangan sampai terganggu. Jika tidak, semua usahamu akan sia-sia. Dan kau akan mengalami penyimpangan energi. Dupa ini akan membantunya berkonsentrasi. Sebelum dupa ini padam, jangan sampai ada yang mengganggunya. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Nenek Bisu, jangan khawatir. Meskipun aku harus mati, aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku. Karena ini pertarungan hidup dan mati kita. Kenapa kau tidak mau menunjukkan wajah aslimu? Wanita bisu, ternyata kau menyembunyikan diri lebih dalam dariku. Begini saja. Mengingat kita sudah bekerja sama selama belasan tahun, selama kau menyerahkan Zuo Bufan, aku bisa mempertimbangkan meminta Tuan Dohihara untuk mengampuni nyawamu. Anjing Jepang itu memang menyebalkan. Menjadi anjing bagi anjing. Kau lebih rendah dari babi dan anjing. King Yun, anjing! Serang! King Yun, bunuh wanita tua itu. Kenapa kau bisa menggunakan teknik keluarga Zuo kami? Tadi dia memanggilmu King Yun. Katakan. Siapa sebenarnya dirimu? Tidak benar. Dia dikendalikan oleh teknik boneka. Bersembunyi di balik bayangan. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. King Yun, benar-benar kau. Kau masih hidup? Kalian semua, apa yang sudah kalian lakukan padanya? Ini adalah hadiah istimewa yang dipercayakan oleh Tuan Toyo kepadaku. Untukmu. Terkejut? Tidak terduga, bukan? Kalian manusia tak punya hati. Cih! Keturunan tulang langit berada di keluarga Zuomu. Apakah itu berarti milik keluarga Zuomu? Kau sendiri yang tidak berguna. Jika kau mengambil akar tulang anak itu dan berlatih sendiri, mengapa keluargamu harus dimusnahkan? Sekarang, Tuan Toyo sendiri telah datang. Jika kau tahu diri, serahkan anak itu. Jika tidak, kau mencari mati sendiri. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Kau bersekongkol dengan Toyo, menghancurkan Daxia kami. Kau pasti akan menerima hukuman langit. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga untuk mengambil nyawa anjingmu. King Yun anjing kepara, cepat! Cepat koyak mulutnya. Apakah terjadi sesuatu pada senior Nenek Bisu? Tidak bisa. Aku harus pergi membantunya. Bufan, tenangkan dirimu. Jangan lupakan senior Nenek Bisu dan amanatnya padamu. Hanya dengan menyelesaikan misi besar ini,
baru kita bisa menyelamatkannya. Menyelamatkanmu dan aku, dan juga menyelamatkan semua orang. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Setengah hidupku kuhabiskan dengan sia-sia. Semua berkat kau dan senior nenek bisu yang telah membimbing dan menasihatiku. Sehingga aku bisa hidup kembali. Menyelamatkan semua orang adalah keinginanku. Tapi siapa yang dimaksud semua orang? Saat ini, kau dan senior nenek bisu itulah semua orang bagiku. Jika aku tidak menyelamatkan kalian, meskipun aku memiliki ilmu bela diri setinggi apapun, apa gunanya itu? Lagi pula, aku curiga dia itu. Bufan, jangan gegabah. Jika ingin menjadi pohon besar, Janganlah bertengkar dengan rumput. Seorang jenderal memiliki pedang, bukan untuk memotong lalat. Tidak mungkin, Qin Yun. Itu putra kita. Cepat! Jangan biarkan orang itu kabur! Cepat kejar! Lari! Kenapa tidak lari lagi? Tian Guling Yi. Hanya alat yang dimurnikan oleh Tuan Dongyang. Lebih rendah dari anjing. Pemimpin aliansi. Oh, ternyata kau. Wanita busuk ini. kau mengkhianati gurumu, menjual Daxia. Aliansi Daxia memiliki pengkhianat sepertimu. Sungguh keji. Hari ini aku akan membersihkan rumah dan membunuhmu. Kaki tangan anjing. Tuan Dongyang berkata, orang bijak adalah mereka yang tahu bagaimana menyesuaikan diri. Tunggu sampai Tuan Dohihara mendapatkan Tian Guling Yi. Maka berlatihlah yang banyak. Ku beritahu, kau tidak punya kesempatan. Hari ini aku akan membunuhmu. Tangkap wanita busuk ini. Para tuan akan memberi hadiah besar. Ibu, Mengying, tunggu aku. Kau harus menungguku. Aku sudah lama menahan diri karenamu. Melihatmu sombong selama ini, aku sungguh muak. Semakin sulit seorang wanita ditaklukkan. Semakin aku ingin menindihnya di bawahku, menghancurkannya habis-habisan. Kau tunggu saja. Setelah para tuan selesai menikmatimu, aku akan tunjukkan lagi kekuatanku padamu. Qin Yun Go, serahkan dia pada Tuan Dohihara. Nanti, cari beberapa orang ikut aku mencari si bodoh itu. Kenapa tidak keluar dan mati saja? Dia lolos lagi. Ini semua gara-gara orang itu. Nanti kalau kembali, aku pasti akan menghajarnya. Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana? Cuma itu saja yang bisa kau katakan. Singkirkan penghalang. Dia pasti belum lari jauh. Cepat kejar. Siapa? Siapa ya? Keluar. Cepat keluar. Kalau berani, bertarunglah 1 lawan 1. Aku beritahu ya. Aku ini bekerja untuk orang Jepang. Coba saja kalau berani. Pengkhianat, penjilat. Sudahkah kau memikirkan bagaimana cara mati? Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutku hari ini, Tuan Dohihara tidak akan membiarkanmu. Memukul anjing pun harus melihat tuannya, bukan? Kau diam. Di mana Mengying? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Langkah selanjutnya, aku pasti akan menghancurkanmu. Membuatmu sama seperti tuan anjingmu itu. Menjadi orang yang tidak berguna. Oh, jangan. Jangan sampai keluarga Wu kami terputus keturunannya. Aku akan memberitahumu. Pemimpin aliansi ada di tempat Tuan Dohihara. Tidak. Di tempat bajingan Dohihara itu. Bagus. Kau boleh pergi. Senior. Kemarilah.
Biar saya obati luka Anda. Xiaofan, jangan pedulikan aku. Menyelamatkan Meng Ying lebih penting. Kau memanggilku apa? Senior, Anda sangat mirip dengan seorang kerabat dekat saya. Alis dan tatapan matanya mirip, aksennya mirip. Bahkan sosok tubuhnya pun mirip. Dia pernah mengajariku membaca berlatih silat, memberitahuku tentang prinsip hidup. Apa benar Anda adalah dia? Nak, musuh besar ada di depan. Mata ibu tak ingin jadi bebanmu. Setelah kau membalas dendam pada musuh, ibu akan mengakuimu nanti. Belum terlambat. Rakyat Daxia. Ada banyak sekali. Banyak orang yang mirip. Pendekar muda. Melakukan tugas penting lebih utama. Pemimpin aliansi Xia telah ditangkap, nasibnya tidak diketahui. Kau harus pergi menyelamatkannya dulu. Sekarang kekuatanku sudah sempurna. Aku pasti akan membawa Meng Ying. Akan kubawa dia kembali dengan selamat. Pergilah. Xiaofan, orang Dongyang penuh dengan cara kejam. Doi Hara pasti dihasut oleh seseorang. Kau harus hati-hati. Keberhasilan ini ada padaku. Biarkan aku keluar. Nona Hua, hari ini cuma engkau dan aku. Bagaimana kalau... Kau sudah tak berguna. Masih saja berlagak kuat. Wanita ular menolak yang baik, maka dapat yang buruk. Hari ini akan kubuat kau merasakan seni tradisional orang Dongyang. Minggir. Orang tak punya kejantanan di Daxia. Bukan hanya kepala kecilmu yang dipenggal, tapi kepala besarmu juga. Siapapun yang melawan Daxia, pantas dibunuh. Bakayaru. Lidahmu tajam sekali. Hari ini, aku akan membunuhmu. Kamu juga menerima undangan kehormatan ini? Datang ke aliansi Yamato kami. Untuk mempersembahkan hadiah dan menghadiri jamuan makan, ya? Hadiah? Ini. Apakah hadiah ini memuaskanmu? Baka. Beraninya kau membunuh anjing kami. Tidak lihat siapa majikannya? Anjing Jepang dan anjingnya anjing Jepang. Di daratan Xia ini, tentu saja dibenci semua orang. Gawat. Ada yang menerobos masuk. Tohibara, keluar dan terimalah kematianmu. Baka. Meng Ying. Bufan. Kamu terlambat satu langkah. Wanitamu sudah aku coba. Sangat nikmat. Hari ini, aku akan di depan matamu membunuhnya. Bufan, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Meng Ying, aku percaya padamu. Orang ini bahkan tidak punya telur. Dia hanyalah orang buangan. Seumur hidup tidak akan bisa menyentuh wanita lagi. Wanita, biar aku bantu kamu mengingat lagi. Betapa liarnya kamu tadi. Orang Jepang segera lepaskan dia. Aku jamin tubuhmu akan tetap utuh. Apa kau tidak mengerti situasinya? Wanitamu ada di tanganku. Dengan hak apa kau menyuruhku? Kau masih mau bergerak? Apa bahasaku? Bahasa Daxiaku begitu buruk hingga kau tidak mengerti. Meng Ying, kau bisa mencobanya. Apakah pisaumu yang lebih cepat? Atau tanganku? Dohihara, kau cari mati. Kumohon, jangan bunuh aku. Di belakangku, orang besar di belakangku pasti tidak akan melepaskanmu. Siapapun yang berani menyentuh batas, kesabaranku akan mati tanpa ampun. Katakan siapa orang di balikmu. Hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Jangan harap. Cepat katakan. Dia adalah kakakku. Doi Harataro. Hari ini aku akan membunuhmu dulu. Anggap saja ini bunganya. Lain hari, aku akan mengambil nyawa kakakmu. Mengirim kalian berdua bersaudara berkumpul di neraka. Aduh, mohon. Jangan bunuh aku. Aku punya banyak uang. Semuanya bisa kuberikan padamu. Ini 30.000 liang perak. Dan ada 10 sertifikat tanah. Semuanya properti dalam ring 3 Daxia. Benar-benar sangat berharga.
Orang Daxia memang semuanya mata duitan. Membuang uang untuk menghindari bencana. Aku punya jalan keluar. Tidak mungkin. Kau pikir dengan uang kau bisa menghapus semua kejahatan yang telah kau lakukan di Daxia? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu tidak akan menenangkan hatiku. Itu tidak akan meredakan kemarahan rakyat. Tidak cukup untuk menenangkan arwah. Karena kejahatanmu tak terhingga. Bakaya, Roh. Hari ini, aku akan membuatmu mati mengerti. Kau menginjak-injak tanah Daxiaku dengan pasukan berkuda, merobek nyawa tak berdosa dengan senjata. Tanganmu berlumuran darah para prajurit Daxia dan wanita serta anak-anak. Kejahatan yang kau lakukan tak akan terbayar bahkan di neraka. Nama kalian seharusnya selamanya terpaku di tiang malu dan dicerca. Hari ini aku membunuhmu, bukan untuk balas dendam, tapi demi keadilan, demi jeritan arwah-arwah yang tak terhitung, demi ratapan tanah yang kau injak-injak ini. Dengan semua kejahatan ini, kau tidak rugi mati, terlahir sebagai manusia. Tidak tahu berbuat baik, malah melakukan segala kejahatan. Dosa-dosamu sangat besar. Hari ini aku menjatuhkanmu ke neraka. Hentikan. Hentikan. Satu, Kun tolong aku. Datang di waktu yang tepat. Hari ini kalian berdua harus mati. Terakhir kali kau kabur. Hanya karena aku lengah. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Sudah, jangan banyak bicara. Anak ini, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi sekuat ini? Potensi tulang roh surgawi memang menakutkan jika aku memurnikannya. Satu, Kun bunuh dia untukku. Bagaimana dia memperlakukanku? Begitulah kau memperlakukannya. Sasato, Kun. Berisik. Urat nadimu sudah putus. Sudah menjadi orang tak berguna. Menghisapmu juga bisa disebut memanfaatkan barang bekas. Pergilah dengan tenang. Aku pasti akan membakar lebih banyak untukmu boneka kertas gadis bunga. Mendengar aksenmu, kita seharusnya sesama bangsa. Kenapa kau malah jadi anjing peliharaan orang Toyo? Membantu kejahatan dan menyakiti bangsaku sendiri. Kau juga lihat, aku baru saja memurnikannya. Jangan bicara omong kosong tentang keadilan nasional denganku. Aku hanyalah seorang praktisi bela diri. Jurus dan gerakan ini, bagaimana bisa sangat mirip? Siapa sebenarnya kau ini? Dari mana kau mencuri ilmu bela diri keluarga Zuo milikku? Mencuri? Waktu aku berlatih ilmu bela diri keluarga Zuo, kau bahkan belum lahir dari rahim ibumu. Tahu, ayahku pernah bilang, dia punya seorang kakak laki-laki yang sudah bertahun-tahun meninggalkan rumah. Mungkinkah kau adalah Zuo Rui? Oh, nama yang sangat lama ya. Aku dulunya memang Zuo Rui. Tapi yang berdiri di hadapanmu hari ini adalah Sato Rui. Bagus sekali, Sato Rui. Keturunan Daxia menganggap marga sebagai akar leluhur. Kau malah rela merendahkan diri. Bahkan margamu pun mengikuti orang Toyo. Hari ini, aku akan membersihkan rumah untuk keluarga Zuo. Tetua, Anda tidak apa-apa, syukurlah. Ada lagi yang menguasai jurus keluarga Zuo perempuan tua. Siapa sebenarnya dirimu? 18 tahun lalu, kau bersekongkol dengan orang Dong yang menerobos masuk keluarga Zuo di malam hari. Membantai sukuku. Merampas pusakaku. Satu-satunya putraku. Demi bertahan hidup, menjadi bodoh hingga kini. Zuo Rui. Kau tebak, siapa aku? Aku menyembunyikan identitasku hingga kini demi suatu hari nanti membunuhmu untuk balas dendam. Bukankah kau sudah kutusuk mati? Bagaimana kau masih hidup? Ibu,
Anakmu ini tidak mengenali ibu kandungnya. Anakmu ini merasa bersalah padamu. Ibu. Nak, cepat bangkit. Selama ini aku diam-diam menyelidiki kebenaran pembantaian keluarga Zuo. Sekarang semuanya terkuak. Asalkan balas dendam ini tuntas, ibu tidak mengecewakan ayahmu dan para leluhur keluarga Zuo. Penjahat busuk Zuo Rui, kau mengkhianati guru dan leluhur menyiksa kerabat. Apa kau mengakui dosamu? Apa salahku? Mereka yang bersalah. Jelas-jelas aku adalah anak sulung keluarga Zuo. Pria tua bangka itu malah menyerahkan posisi kepala keluarga kepada anak kedua. Kenapa? Hanya karena dia. Zuo Qingyun beruntung melahirkan keturunan roh tulang surgawi. Aku tidak terima. Demi posisi kepala keluarga Zuo, kau bisa membawa serigala masuk dan memusnahkan keluarga Zuo? Kau sama sekali bukan manusia. Jelas-jelas mereka yang bersalah padaku. Mereka pantas mati. Mereka telah merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Sampai sekarang, aku masih ingat tatapan mata dua orang tua tak berguna itu. Ketika mereka menyadari bahwa yang akan membunuh mereka adalah putra mereka sendiri, mereka langsung menjatuhkan pedang dan menyerahkan diri untuk dibunuh. Tahu kenapa? Karena mereka pantas mati. Kau binatang tak punya hati nurani. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga Zuo darimu. Mereka duluan yang tidak setia padaku. Akulah yang akan membersihkan keluarga Zuo. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua ke sana agar berkumpul bersama keluarga. Zuo Rui mengkhianati Daxia dan menjadi anjing bagi orang Dongyang adalah ketidaksetiaan. Membuang nama keluarga leluhur dan melanggar ajaran keluarga Zuo adalah durhaka. Hari ini, aku akan atas nama keluarga Zuo dan Daxia membunuhmu. Pengkhianat yang tidak setia, tidak adil, tidak berperi kemanusiaan dan durhaka ini. Hari ini juga aku akan mengirimmu ke neraka, agar kau menebus dosa pada para leluhur keluarga Zuo. Sekumpulan orang bodoh. Kalian tahu kenapa aku mengganti nama? Tahu kenapa aku pergi belajar ke Dongyang? Dongyang, siswi Gong dasar binatang kau. Apa yang mau kau lakukan? Hentikan. Kenapa buru-buru? Nenek tua. Aku sudah menyerap energi tulang langit putramu. Sekarang giliranmu. Nantinya seluruh dunia ini hanya aku yang berkuasa. Si manis kecil hanya tahu trik-trik curang ini. Sejak dulu kejahatan takkan menang. Kau takkan berhasil. Lalu kenapa dengan kebenaran? Lalu kenapa dengan kejahatan? Sejak dulu, sejarah ditulis oleh para pemenang. Kau hanyalah keturunan tulang langit. Bukankah kau juga pecundangku? Sebagai paman dan keponakan, akan kuberi kau kematian yang cepat. Ibu. Bibi. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Ibu. Bagaimana keadaanmu? Putramu minta maaf. Putramu gagal melindungimu. Ibu, bertahanlah. Aku akan segera menyalurkan energiku untuk mengobati lukamu. NR. Pelaku sesungguhnya belum tertangkap. Jangan buang energimu. Aku tidak ingin balas dendam lagi. Aku hanya ingin ibu hidup. Putramu ini menjadi yatim piatu selama 18 tahun. Baru saja menemukan ibunya. Putramu ini hanya ingin ibu hidup. Aku belum sempat berbakti padamu, ibu. Selama bertahun-tahun ini ibu telah berbakti pada Daxian, telah berbakti pada keluarga Zuo. Satu-satunya yang ibu sesali adalah dirimu. Dulu ibu demi menyelamatkan nyawamu, menyegel kesadaranmu, membuatmu menanggung begitu banyak penghinaan. Ibu minta maaf padamu. Ibu melahirkanmu, namun ibu tidak bisa membesarkanmu. Jangan katakan itu lagi. Ini salahku.
Aku akan menyalurkan energiku padamu. Aku pasti akan menyembuhkanmu, Ibu. Menying. Ibu, Beberapa tahun ini, berkat kau yang sudah merawat An-Er untukku. Terima kasih. Aku ini sudah makan asam garam kehidupan. Aku bisa melihat cinta di matamu untuknya. Si bodoh ini temperamennya meledak-ledak dan dia juga bodoh. Nanti aku mohon padamu untuk terus menjaganya. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. An-Er, Menying adalah gadis yang baik. Kau harus baik padanya. Hidupku pun takkan ada penyesalan. Ada satu hal. Sebenarnya ayahmu, sebenarnya... Ibu. Ibu, kau bilang apa? Ibu, Ibu, 18 tahun lalu, aku sangat lemah. Ibu menyelamatkanku. 18 tahun kemudian, aku terbangun kekuatan roh tulang langit. Namun tak bisa melindungimu. Anakmu tak berguna. Anakmu durhaka. Anakmu pantas mati. Bu Fan, aku tahu kau sangat menderita. Tapi sekarang bukan waktu untuk meratapi diri. Jika Bibi masih ada, dia pasti tak ingin melihatmu begini. Mungkin aku belum pernah bercerita padamu tentang latar belakangku. Dulu, aku punya keluarga yang bahagia dan harmonis. Ayahku mengabdi pada negara dan rakyat. Sangat setia dan gagah berani. Ibuku mendukung suami dan mendidik anak-anak. Baik hati dan berbudi luhur. Namun suatu hari, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Seluruh keluargaku dibantai dan aku, demi bisa bertahan hidup juga, kehilangan akal. Untungnya, kau menerimaku. Apakah karena penderitaanku belum cukup? Ya Tuhan, mengapa kau membuatku kehilangan ibuku 2 kali? Apakah karena aku adalah kekuatan roh tulang langit? Tidak komen. Kau masih memilikiku. Aku akan selalu bersamamu. Menying, tolong jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Tidak komen. Kau mau kemana? Aku akan membunuh Satorui. Aku akan memusnahkan bajingan Toyo untuk menenangkan arwah ibuku. Apa kau lupa sumpah kita? Bagaimana bisa kau membalas dendam tanpa aku? Sekarang Dexia di mana-mana. Mereka semua adalah kaki tangan Toyo. Lagi pula, lukamu belum sembuh total. Aku tidak ingin kau dalam bahaya. Lagi pula, ini juga urusan keluarga Zuo kami. Aku sedang membersihkan nama keluarga Zuo. Kini, bajingan Toyo itu merebut kota dan wilayah Daxia. Rakyat hidup dalam penderitaan. Setiap hari semakin banyak orang yang mati. Tak terhitung banyaknya keluarga hidup dalam kesengsaraan. Ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadimu. Ini adalah dendam kehancuran negara. Aku ingin bersamamu mengusir orang-orang Toyo ini dari Daxia. Mendapatkan istri sepertimu. Apalagi yang bisa kuharapkan? Kau benar. Ayahku pernah berkata, Ksatria langit di masa kekacauan memancangkan hati bagi langit dan bumi, mendirikan takdir bagi rakyat, meneruskan ajaran para leluhur, dan menciptakan perdamaian abadi. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pergilah semua. Amitabha, semoga Buddha berbelas kasih. Semoga semua makhluk yang menderita terbebas dari karma buruk dan segera mencapai nirwana. Tohihara-kun, Anda setiap hari berdoa dan mempersembahkan dupa. Apakah ini untuk memberi berkah bagi ksatria oriental yang pergi ke Daxia? Tidak juga. Aku hanya mengupacarai arwah dunia persilatan Daxia. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengunjungi berbagai sekte di Daxia dan telah menyerap esensi seni bela diri Daxia. Menanam pohon butuh 10 tahun, mendidik orang butuh 100 tahun. Aku ingin memberi manfaat bagi keturunan orientalku. Anda sendirian. Mampu memfasilitasi pertukaran seni bela diri antara 2 negara. Ini sungguh tak terbatas. Jasa yang tak terukur. Kurang ajar. Satukun, kenapa kau begitu panik? Apa yang terjadi?
Aku pergi untuk mengambil tulang roh surgawi untukmu. Tak kusangka sisa-sisa keluarga Zuo malah ingin mati bersamaku. Bahkan menghancurkan dantianku. Jadi, kau kehilangan semua kekuatanmu? Tidak, asalkan aku berlatih keras. Aku bisa memulihkan 8 atau 90%-nya dalam beberapa hari. Anjing-anjing lapar. Sudah waktunya makan. Tak perlu repot, Tohi Harakun. Aku akan memberi makan anjing-anjing itu. Aku saja. Delapan 18 tahun. Keturunan roh tulang surgawi Daxia akhirnya muncul. Potongan terakhir teka-teki sudah lengkap. Di sini. Ini adalah tempat di mana aku pernah tinggal saat kecil. Dulu waktu kecil jika tidak bisa tidur, ibuku akan menggunakan ini untuk membujukku. Bufen, Mengying, aku tidak apa-apa. Ini juga diukirkan oleh ayahku untuk... ini adalah pedang yang dalam legenda bisa menandingi 10.000 prajurit, membelah gunung dan laut. Pedang 7, bintang Long Yuan yang menaklukkan iblis. Bukankah itu sudah menghilang? Bagaimana bisa muncul di sini? Itu semua adalah keluarga Zuo yang membohongi orang luar. Sebenarnya, itu selalu tersembunyi di dalam kotak usang ini. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuat para pengkhianat dan orang Toyo membayar hutang darah. Mengapa kalian datang? Kami mendengar pemimpin aliansi dan Zuo Shaoxia akan membunuh orang Toyo dengan tangan sendiri. Sebagai praktisi bela diri Daxia, bagaimana bisa kami hanya berdiam diri? Betul sekali. Kakakku juga dibunuh oleh orang Toyo itu. Dunia persilatan Daxia kita jaya bersama, kita binasa bersama. Kami tidak akan pernah menjadi pengecut yang lari dari medan perang. Liu Yuan dari aliran Shaolin bersedia mempersembahkan tinju arhat penakluk harimau untuk membantu pahlawan muda Zuo mengusir bajingan itu dan memerangi orang Toyo. Aliran Wudang kami mempersembahkan kitab rahasia Tai Chi Quan untuk membantu pahlawan muda Zuo mengusir bajingan itu dan memerangi orang Toyo. Kami juga bersedia mempersembahkan kitab rahasia kami. Dengan kalian semua sesepuh di sini, tidak peduli seberapa sombongnya orang Toyo itu, Daxia, kita tidak akan hancur. Aliansi Daxia, kami bersedia menyerahkan posisi pemimpin aliansi dan jurus tinju keluarga Sia untuk mengikuti pemimpin aliansi sampai mati. Tak akan menyesal mengusir bajingan itu, memerangi orang Toyo. Mengikuti pemimpin aliansi. Sampai mati tak akan menyesal. Mengusir bajingan itu, memerangi orang Toyo. Baik. Sampaikan perintah, pemimpin aliansiku dunia persilatan Daxia kita dan orang Toyo tidak bisa hidup berdampingan. Kita mendeklarasikan perang terhadap orang Toyo. Pada bulan ketiga tahun itu, Yamato mengacaukan Daxia mencelakai banyak jiwa kezaliman tanpa batas. Kini, aku, Zuo bersama 36 aliansi Daxia bersama-sama memberantas penjahat bersatu padu takkan pulang sebelum menang. Untuk si keparat anjing, terimalah surat ini sampai akhir hayatmu. Baka? Hahaha. Daxia disebut sebagai negeri yang menjunjung tinggi etika, tidak sopan jika tidak membalas. Kebetulan, aku juga punya hadiah yang ingin kuberikan pada si bermarga Zuo itu. Tuan Toihara, lihatlah, orang-orang Daxia menyambut kedatangan Anda. Di Daxia ini adalah upacara pemakaman orang mati. Betul sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku, Zuo Bufan, pemimpin aliansi Daxia,
mewakili seluruh dunia bela diri Daxia, akan mengantarkanmu, orang Dongyang ini, ke alam baka. Kau adalah keturunan tulang langit, Zuo Bufan? Apa kau pantas menyebut nama kakek? Pendekar Zuo masih muda dan bersemangat, jadi wajar jika sedikit temperamental. Tahukah kau betapa sulitnya aku mencarimu? Sudah 18 tahun lamanya? Apakah semua pendekar Daxia sudah mati? Hanya dengan beberapa orang ini, kau berani menyatakan perang kepada Tuan Toihara? Dengar kalian semua, aku hanya memberi kalian satu kesempatan untuk menyerah. Jika kau bersedia, dengan patuh menyerahkan akar rohmu, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Akan kukendalikan kau. Negara kecil tak berarti ini. Berani-beraninya mengotori tanah berkah Daxiaku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Sungguh tidak sopan sekali. Namun, saya yakin, di bawah bimbingan Dongyangku, kalian semua akan menjadi warga negara yang baik. Orang Dongyang, kau pikir kau bisa hidup berapa hari? Orang Daxia tidak akan pernah menjadi budak. Bunuh semua orang Dongyang. Sejarah Daxia sangatlah panjang. Kami tidak pernah menganggap barbar Dongyang sepertimu ada di mata kami. Jika kau tidak memprovokasi aku akan membiarkanmu hidup. Jika kau berani menyerangku, aku pasti akan membuat seluruh Dongyangmu menjadi abu. Sepertinya kalian ingin mati. Baiklah, aku tidak akan menghentikan kalian. Namun sebelum itu, aku punya hadiah istimewa untukmu. Ibu. Bibi. Bagaimana? Apakah kau puas dengan hadiah dariku ini? Untuk mengeluarkan ibumu dari kuburnya, aku sudah berusaha keras loh. Kau ini orang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Aku, Zuo Bufan, bersumpah di sini. Jika hari ini aku tidak mencabik-cabikmu sampai hancur, aku tidak layak menjadi seorang anak. Jangan terburu-buru. Bukankah ada pepatah bagus di Daxia kalian? Kabar baik datang berdua? Hadiahku belum lengkap. Cepat lihat siapa dia. Jangan-jangan aku salah lihat. Apakah ini Ketua Zuo? Pendekar Zuo yang pernah menguasai dunia persilatan ternyata disiksa sampai seperti ini oleh orang Dongyang. Mereka benar-benar bukan manusia. Ayah, benarkah itu kau? Hahaha. Bahkan ayahmu sendiri pun kau tidak kenal. Masih berani memanggilku kakek. Tak heran, ayahmu selama 18 tahun ini selalu menjadi anjingku di Dongyang. Mana sempat dia mengurus anak sepertimu? Ayah, lihat aku. Aku Vaner. Ayah. Aku Vaner. Ayah. Aku paling tidak suka melihat drama menyedihkan seperti ini. Namun hari ini, kamu, anak durhaka, yang berani melawanku duluan. Apa yang akan kau lakukan? Anak tak terdidik salah ayah. Tentu saja, aku akan menghukum ayahmu demi mendidik anak durhaka sepertimu. Kau, anak manis. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Mau membunuhku? Tanya dulu ayah dan ibumu setuju atau tidak. Ayah dan anak saling membunuh. Sungguh menarik. Hahaha. Bufan. Bufan? Ayah, ibu aku anak yang durhaka. Membiarkan kalian menanggung penghinaan sebesar ini. Bufan, paman dan bibi sekarang sudah dikendalikan. Utamakan keselamatanmu sendiri dulu. Ini perintah terakhir. Bunuh putra kesayangan kalian, Zuo Bufan. Kalau begini terus tidak bisa. Pemimpin aliansi Zuo terus-menerus mengalah. Pasti akan rugi besar. Mohon jangan salahkan kami, pemimpin aliansi. Kedua tetua, saat ini hanyalah boneka orang Jepang. Mereka bukan lagi orang tuamu. Tapi, bagaimanapun, mereka adalah orang tua kandungku. Jika aku melukai mereka, apa bedanya aku dengan orang Jepang itu? Ayah dulu, ayah yang mengajari Fana, jangan lupakan jati diri.
Aku mengajarimu ilmu bela diri. Bukan agar kamu keluar dan bertindak sembrono. Ini sudah yang keberapa kalinya kamu bilang begitu padaku. Tidak, aku tidak. Mereka yang mulai menggangguku duluan, ya. Ayah sudah mengajarimu saat kamu diintimidasi di luar sana. Apa yang harus kamu lakukan? Sabar. Apakah kamu bersabar? Tapi Tidak ada tapi. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tidak bisa menahan pun harus tetap menahan. Nanti jika kamu tidak bisa menahan lagi, tusuklah dirimu beberapa kali dengan pedang kayu kecil ini. Tusuk sampai kamu mati rasa. Maka kamu juga akan bisa menahannya. Ingat, belajar bela diri. Bukan untuk berkelahi. Jika ingin berkelahi, lawanlah para penjahat besar itu. Dan juga para penjajah itu. Ingatlah baik-baik, apapun yang terjadi di kemudian hari. Jangan pernah melupakan jati dirimu. Ayah, aku ingat kok. Kamu adalah Fana. Faner, jika sudah tak sanggup, jangan ditahan lagi. Ayah. Ruer. Ayah. Ruer, sadarlah. Ini Faner kita. Paman dan bibi berbeda darimu. Mereka adalah boneka yang terbuat dari mayat. Tak ada jalan kembali lagi. Mayat? Maksudmu Ruer? Dia... Wanita, kenapa kau terdiam? Cepat bunuh mereka semua. Ayah. Ibu. Faner. Ayah tahu, kau tidak akan menyerang ayah dan ibumu. Nak, maafkan kami. Semua yang terjadi hari ini... Ini bukan niatku dan ibumu. Jangan membenci kami ya. Ayah, kau harus kuat. Kau sudah dewasa. Kau adalah pahlawan besar. Ayah bangga padamu. Kau harus hidup dengan baik. Lindungi keluarga dan negara. Kembangkan ilmu pedang keluarga Zuo. Semoga di kehidupan selanjutnya, kita bisa menjadi ayah dan anak lagi. Jangan. Pemimpin lama. Ruer. Saat kita menikah, aku sudah berjanji padamu. Untuk berbagi suka dan duka. Hidup dan mati bersama. Hari ini, bisa mati bersamamu? Aku tidak menyesal. Pemimpin lama. Ibu! Ayah! Setelah berlatih boneka ini sekian lama, mati begitu saja. Seharusnya akulah yang bersedih, kan? Bajingan Timur sudah siap mati. Kau pikir selama bertahun-tahun ini, aku mengumpulkan ilmu bela diri Daxia hanyalah isapan jempol belaka? Kau mengarahkan pedang padaku, sama saja dengan mencari mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Aku akan membuatmu siang dan malam di makam ayah dan ibuku, menggunakan sisa hidupmu untuk menebus dosa di hadapan mereka. Satu nyawa anjingmu itu tidak akan pernah bisa melunasi kejahatan yang telah kau lakukan terhadap keluarga Zuo dan Daxia. Aku ingin kau menderita tanpa henti, menyesali hidup ini, dan menjadi seekor binatang buas. Demi ayah dan ibuku, dan rakyat Daxia yang kau bantai, bersujud dan mohon ampun. Bersujudlah dan mohon ampun. Aku hanya berlutut pada Dewa Agung dari Kerajaan Langit. Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari semua seni bela diri, Grazia, dan Timur. Kau hanya mengandalkan kekuatan ilahi tulang langitmu. Tidak mungkin bisa mengalahkanku. Kalau begitu, biarkan kau merasakan rasa kekalahan.
Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan... Apalagi yang kau sembunyikan? Keluarkan saja semuanya. Kalian yang memaksaku. Aku akan membunuh kalian. Saatnya mengakhirinya. Semua ini milikku. Akulah yang terkuat di dunia. Saudara-saudaraku, hari ini dendam besar keluarga Zuo telah terbalaskan. Kalian yang memiliki dendam padanya, balaslah. Siapapun yang memiliki permusuhan, balas dendamlah. Lakukan sesuka hati kalian, asalkan satu orang dibiarkan hidup. Shi Yundi. Ayah. Ibu, sekarang para penjahat sudah mati. Dendam besar telah terbalaskan. Semoga kalian berdua di alam baka mengetahui. Dan beristirahatlah dengan tenang. Ibu, aku sudah menikah dengan Meng Ying. Jangan khawatir, aku pasti akan hidup bahagia bersamanya. Aku akan melanjutkan garis keturunan keluarga Zuo dan melestarikan ilmu bela diri keluarga Zuo. Zuo Qing, Anakmu akan pergi ke Dongyang untuk membunuh musuh. Selama para bandit belum musnah, hatiku tidak akan tenang. Kepergian ini, anakmu tidak tahu kapan bisa kembali mengunjungi kalian berdua lagi. Semoga kalian berdua melindungi, agar anakmu bisa segera kembali sebagai pemenang. Saudara-saudaraku, besok aku akan menuju Dongyang, langsung menyerbu sarang bandit itu. Anjing-anjing bajingan Dongyang menyerbu Daxia, membunuh bangsaku. Jika dendam ini tidak dibalaskan, tidak pantas menjadi seorang pendekar. Dalam pertempuran ini, di hadapan kita adalah musuh, dan di belakang kita adalah keluarga kita. Kepala boleh putus, tetapi kota ini tidak boleh jatuh. Jika aku gugur dalam pertempuran, mohon bungkus jenazahku dengan kulit kuda dan bawa pulang ke kampung halaman. Jika aku cukup beruntung untuk selamat, kita berjanji, di saat bunga-bunga pegunungan mekar tahun depan, kita akan minum anggur ini bersama lagi. Berangkat. Suamiku. Aku dan anak kita akan menunggumu kembali. Apa? Aku akan menjadi seorang ayah. Suamiku, kau akan pergi berperang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan kau bisa kembali. Bagaimana kalau kita beri nama anak kita sekarang? Jika laki-laki, kita panggil dia Zuo Yaowe. Semoga dia bisa mengagungkan kebesaran Daxia kita. Jika perempuan, kita panggil dia Zuo Lanfang. Semoga dia bisa semulia ibunya dengan karakter yang luhur. Berangkat!